Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. OTW. 10 juta tidaklah terlalu banyak. Bab 3006 sampai bab 3007. Saat ini, sekelompok orang sudah berkumpul di sekitar toko. Semuanya menyaksikan kemeriahan. Bahkan etalase kaca toko pun penuh dengan orang. Di antara kerumunan, ada seorang pria yang bersembunyi saat ini. Dia kurus dan mengenakan tudung yang menutupi sebagian besar wajahnya. Matanya yang tersembunyi di kegelapan menatap Ye Chong. Jika Ye Chong merasa setajam saat dia berada di puncaknya, dia akan mengetahui bahwa pria berkerudung ini adalah pria berkulit hitam yang masuk ke rumah Zhou Yutong kemarin. Ye Chong tidak marah. Sebaliknya, dia merasa sangat ramah ketika orang-orang biasa mendekatinya dan menamparkan wajahnya. Ye Chong tidak tahu apakah dia merasa sedikit tidak normal karena dia telah bertarung dan membunuh terlalu lama. Melihat Ye Chong terdiam, Fatih mengira Ye Chong pengecut. Dia terkekeh. "Apa, nak? Bukankah kamu berpura-pura berkompetisi sekarang? Tahukah kamu berapa berat badanmu?" Zhou Yutong mendengus saat ini dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu perlu berpartisipasi dalam urusan kami?" Tapi pria gendut itu berkata dengan tatapan vulgar, "Kecantikan. Semua orang menyukai kecantikan. Jangan tolak aku. Menurutmu apa yang salah dengan diriku? Meski aku gemuk, itu hanya untuk menempatkanmu di hatiku." Kata-kata cinta sederhana pria gemuk itu membuat Zhou Yutong merasa ingin muntah. Pada saat ini, Ye Chong tersenyum dan melanjutkan, "Sialan, di mata saya, lebih dari 200.000 yuan hanyalah uang kecil. Saya juga bisa mengambil 10 juta, tapi saya tidak tahu apakah Anda bisa mengeluarkannya." Fatih tanya, "Waktu terhenti. Kalau 10 juta, dia benar-benar tidak bisa mengeluarkannya. Dia hanyalah orang kaya biasa dari Luzhu, bagaimana dia bisa punya banyak uang?" "Tidak lagi," Ye Chong berkata sambil tersenyum. "Jika kamu tidak memiliki kekuatan itu, jangan meniru orang lain dan berpura-pura menjadi kompetitif di jalan, atau kamu akan kehilangan wajah gendutmu." Ketika pria gendut itu mendengar ini, dia tiba-tiba merasa marah di dalam hatinya. Namun, dia merespons dengan cepat. Dia telah jatuh ke dalam perangkap pihak lain. "Haha nak, kamu tidak perlu jalan-jalan denganku di sini. Seolah-olah kamu benar-benar mampu membayar 10 juta, kamu berpura-pura jadi apa?" kata pria gendut itu. Little Eyes juga berkata di sampingnya, "Ya, kamu benar-benar bisa menyombongkan diri." Dia tidak peduli siapa yang bisa menghabiskan 10 juta. Dia hanya peduli siapa yang bisa menghabiskan 200.000 untuk membeli gaun ini. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, pria gemuk kaya inilah yang mampu membayarnya. Oleh karena itu, mata kecil itu masih berbicara kepada pria gendut itu. Ye Chong mengangkat bahu, "Bagaimana jika aku bisa mengeluarkannya?" "Hahaha, kamu tidak menyombongkan diri dan menyombongkan diri, kan? Maka kamu berbakat." Pria gendut itu tertawa. Jika kamu mengambil 10 juta, saya akan berlutut dan menggonggong 3 kali." Orang-orang di sekitar menunjuk dan berbicara dengan suara pelan. Zhou Yutong mendengus. Dia tahu pria gemuk ini bertekad untuk berlutut dan meniru gonggongan anjing. Dan Ye Chong tidak membuang waktu dan langsung mengeluarkan kartu emas hitam itu. "Beri aku kartu keanggotaan 10 juta, kata Ye Chong. "Membayar 10 juta, mata kecil berkata dengan marah. "Apakah kamu bercanda? Kamu benar-benar punya banyak uang? Apakah itu menarik? Saya pikir kamu tidak sanggup berpisah dengan 1.000 yuan, kan?" Ye Chong tersenyum. "Akankah kamu tahu kalau kamu mencobanya?" Pria gendut itu juga berkata sambil tersenyum, "Cobalah secepatnya dan biarkan aku melihat bagaimana anak ini bisa mendapatkan 10 juta. Haha, aku benar-benar tertawa sampai mati." Sekarang pria gendut itu sudah diucapkan. Mata kecil itu tidak banyak bicara dan segera pergi mengambil mesin kartu kredit. Alhasil,
Dalam waktu setengah menit, yang terdengar hanya bunyi ding, dan sistem memberitahukan bahwa gesek kartu berhasil. Pada saat ini, mata kecilnya tidak lagi kecil, dan dia menatap Ye Chong dengan mata terbelalak. Ini benar-benar 10 juta, mata kecil itu mengeluarkan cahaya. Apakah kamu bercanda tentang mencabut rambut Ji? Kata pria gendut itu, dan dengan cepat mengambil uang itu dari tangan mata kecil. Hasilnya jelas tertulis di sana, isi ulang 10 juta. Pria gendut itu tercengang saat itu. Saat ini, orang-orang di luar juga sedang heboh, mereka semua memandang orang kaya yang tak kasat mata itu dan membuat banyak keributan. Dan pria berkerudung itu diam-diam menulis di buku catatan di ponselnya, dia sangat kaya dan memiliki wanita cantik di sekelilingnya. Ye Chong memandang Fatih dan berkata, "Sekarang kamu sudah melihatnya, berlututlah dan menggonggong seperti anjing." Fatih benar-benar tidak menyangka bahwa Ye Chong sebenarnya punya 10 juta. "Kamu sudah punya 10 juta dolar, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Mengapa kamu tidak boleh memakai pakaian mahal?" Pria gendut itu mengutuk dalam pikirannya. Namun, dia adalah orang yang bertubuh besar, dan sangat mustahil baginya untuk berlutut di depan umum dan meniru gonggongan anjing. "Haha saudaraku, itu hanya lelucon, kenapa kita harus menganggapnya serius? Kita semua adalah bangsa kita sendiri," kata pria gendut itu sambil tersenyum. Ye Chong berkata, "Siapa yang kamu bercanda? Saya menganggapnya serius. Sekarang berlutut dan tiru gonggongan anjing." Pria gendut itu melihat bahwa dia sangat lemah sehingga dia segera bangkit dan berkata, "Ya Tuhan, nak, apa yang kamu lakukan? Jangan malu-malu, jangan berpikir bahwa memiliki sedikit uang adalah masalah besar. Jika kamu berani menyinggung perasaanku, apakah kamu yakin aku akan mencegahmu meninggalkan Luzhu?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Chong menamparnya dengan tamparan. "Biarkan aku melihat betapa hebatnya kamu," Ye Chong bertanya. Wajah pria gendut itu langsung membengkak, mulutnya penuh darah, dan 2 giginya tanggal. Kemudian Ye Chong mencengkeram leher pria gendut itu. Untuk sesaat, pria gendut itu tidak bisa bernapas, dia menendang kakinya dengan liar, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari Ye Chong sama sekali. "Aku akan bertanya lagi padamu, apakah kamu berlutut? Jika tidak, aku akan mencekikmu sampai mati hari ini," kata Ye Chong. Pria gendut itu tidak bisa bernapas saat ini, dan wajahnya berubah warna menjadi hati babi. Dia benar-benar merasakan ancaman kematian dan mengangguk cepat. Saat itulah Ye Chong melepaskannya. Pria gendut itu terbatuk beberapa kali dan akhirnya bisa bernapas kembali. "Percepat," Ye Chong bertanya, mengangkat alisnya. Pria gendut itu tidak berani melawan lagi, jadi dia tidak punya pilihan selain berlutut dan meniru 3 gonggongan anjing, guk-guk-guk. Beberapa orang di sekitarnya tertawa, ada yang menghela nafas, dan banyak bicara. Kemudian, pria gendut itu berdiri. Dia belum pernah dipermalukan sebelumnya. Wajah pria gendut itu berubah menjadi ungu karena menahan diri, dan dia mundur 2 langkah untuk memastikan Ye Chong tidak bisa mencubitnya. Saat ini, dia berkata, "Nak, kamu punya nyali, tapi masalah ini belum selesai. Malam ini, aku akan mengajakmu minum. Apakah kamu berani datang, Ye Chong?" Terkekeh, "Oke, tapi tidak ada perlu bersusah payah minum. Taman Dongsan, temukan semua orang yang bisa kamu temukan, aku akan menunggumu." "Oke, nak, ini yang kamu katakan, kamu punya nyali, kita lihat saja nanti." Setelah pria gendut itu mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Adapun wanita yang mengikuti pria gendut itu, dia tidak tahu harus pergi atau tidak, dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Pria gendut itu berjalan jauh sebelum dia mengikutinya. Zhou Yutong berkata dengan cemas, "Itu tidak akan membuat keributan besar, kan?" Ye Chong hanya tersenyum, "Tidak apa-apa, bersenang-senang saja. Aku sering melakukan hal semacam ini sebelumnya." Zhou Yutong memutar matanya ke arah Ye Chong. Kamu tidak perlu khawatir."
Ye Chong tidak menjawab, tetapi hanya tersenyum. Tentu saja, apa yang dia lakukan bukan tanpa tujuan. Jika dia hanya orang biasa, dia tidak akan layak untuk Ye Chong, dia punya rencana lain. Ye Chong melakukan ini bukan untuk berurusan dengan pria gendut ini, dia punya tujuan sendiri. Ye Chong ingin mencari tahu orang yang menyelinap ke rumah Zhou Yutong tadi malam. Sekarang, Ye Chong terluka parah dan persepsinya sangat berkurang. Namun, Ye Chong yakin bahwa orang-orang tadi malam tidak akan berhenti di sini. Mungkin orang itu ada di sini hari ini. Ye Chong pertama-tama membuat marah pria gendut itu, dan kemudian membuat janji dengan pria gendut itu untuk bertarung di Taman Dongsan. Ye Chong percaya bahwa selama dia mendengar orang itu tadi malam, dia juga akan muncul di Taman Dongsan malam ini. Taman Dongsan sudah menjadi tempat yang sulit diakses, namun menjadi semakin terpencil di malam hari. Ketika saatnya tiba, jika Ye Chong ingin menangkap seseorang, dia dapat dengan mudah menemukannya bahkan jika dia tidak memiliki persepsi yang tajam. Tebakan Ye Chong benar. Apa yang dia dan pria gendut itu katakan tadi telah didengarkan oleh pria berkerudung. Pria berkerudung itu menuliskan kata-kata Taman Dongsan di buku catatan di ponselnya. Di sisi lain, setelah pria gendut itu pergi, mata kecilnya langsung menatap Ye Chong sambil tersenyum. Tuan, Anda telah mengisi ulang kartu keanggotaan Anda dengan 10 juta yuan. Anda adalah pelanggan paling berharga di toko kami. Terima kasih atas dukungan Anda terhadap toko kami, kata Little Ice. Saat ini, sikapnya benar-benar berbeda dari saat dia memperlakukan Ye Chong sebelumnya. Sekarang mata kecil itu menyadari bahwa ini bukanlah orang miskin, melainkan orang kaya. Zhou Yutong tidak mau repot-repot memahami mengapa Ye Chong sangat suka menimbulkan masalah. Dia berkata, "Pergi dan pilih jas. Saya melihat jas ini sangat bagus." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tidak, jas di sini sangat mahal. Saya membuatnya kotor dan saya tidak mampu membayarnya, mereka." Kata-kata ini jelas ditujukan untuk si mata kecil. Mata kecilnya tertegun, dan dia segera berkata dengan wajah tersenyum, "Oh, Tuan, mohon jangan marah, itu semua karena mata saya buta dan tidak dapat melihat Taisan. Bisakah Anda?" Ketika Zhou Yutong mendengar ini, dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia menatap mata kecilnya dengan marah. "Mengapa kamu meremehkan orang? Izinkan saya memberitahu Anda, tidak sulit bagi kami untuk membeli toko Anda. Ye Chong, biarkan dia melihat hari ini. Bisakah kami membelinya?" Zhou Yutong He berkata dengan marah, dan mata kecil itu dengan cepat menunduk dan meminta maaf. Ye Chong tersenyum, "Oke, ini, dan ini." Kemudian, Ye Chong mulai menunjuk ke pakaian ini. Mata kecil itu kembali bersinar terang. Dia segera melepas semua pakaian yang ditunjuk Ye Chong. Dia tidak peduli untuk tidak tahu malu. Ini adalah pelanggan dengan nilai simpanan 10 juta. Selama dia bisa menjual pakaian ini, dia bisa melakukan apa saja. Alhasil, mata kecil dengan senang hati melepas puluhan set pakaian, dan kedua tangannya sulit memegangnya. Tapi hatinya sangat bahagia. Dia yakin selama dia mengucapkan beberapa patah kata lagi dan mengandalkan kemampuannya, dia bisa membuat pihak lain membeli semua pakaian ini. Lagi pula, pihak lain adalah multijutawan, jadi tentu saja dia mampu membeli pakaian tersebut. Apalagi pihak lain masih merupakan orang bodoh yang memiliki banyak uang. Sepertinya tidak salah jika menyinggung perasaannya sekarang. Kalau tidak, bagaimana mungkin pihak lain menginginkan begitu banyak pakaian sekaligus? Little Ice mengira Ye Chong menginginkan begitu banyak pakaian hanya untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia kaya dan mampu membeli begitu banyak pakaian. Memikirkan penampilanku bulan ini, aku tidak bisa menutup mata dan mulutku. Semakin banyak yang diinginkan Ye Chong, dia akan semakin bahagia. Akibatnya, Ye Chong akhirnya berkata, "Saya tidak menginginkan semua ini." Dia memegang pakaian ini dengan mata kecilnya dan membeku di tempat.
Ye Chong ini jelas sedang mempermainkan dirinya sendiri. Ye Chong berkata, apakah menurutmu aku akan membeli semua pakaian di sini hanya untuk membuktikan bahwa aku kaya? Aku akan membeli semua pakaian di sini untuk membuktikan bahwa aku kaya. Mata kecil tidak berkata apa-apa, tapi dia berpikir jadi. Aku tidak sebodoh itu. Pertama-tama, aku tidak perlu membuktikan apapun padamu. Kedua, aku membeli begitu banyak pakaian. Alih-alih melupakan penampilanmu, aku justru membantumu, kata Ye Chong. Mata kecilnya terdiam. Aku belum pernah melihat pria rasional seperti itu sebelumnya. Ini bukan plot novel berdarah, jadi aku tidak menginginkannya, kata Ye Chong. Zhou Yutong ada di sampingnya, tertawa terbahak-bahak dan menatap Ye Chong dengan marah. Mata kecil tahu bahwa Ye Chong sedang mempermainkannya, tetapi dia tidak berani marah. Jadi dia harus meletakkan semua pakaiannya di tanah dan terus mengikuti instruksi Ye Chong. Ye Chong melihat pakaian itu di tanah, mengangkat alisnya dan bertanya, apakah pakaian ini tidak takut kotor? Mata kecil dengan cepat berkata sambil tersenyum, Tuan, Anda benar-benar tahu cara bercanda, Anda tidak akan menjadi kotor. Ye Chong He mendengus, mengangkat bahu dan berkata, aku tidak akan membelinya. Aku tidak tertarik dengan pakaianmu. Mata kecil tercengang lagi. Apa? Zhou Yutong berpikir sejenak dan mengisinya rok kembali ke tangan mata kecil. Dia berkata, kalau begitu aku juga tidak menginginkan yang ini. Mata kecil itu benar-benar cemas, melihat bahwa bisnis besar akan segera lenyap. Ini semua salahnya atas apa yang dia katakan tadi. Tidak. Kalian berdua, pakaianku adalah yang terbaik dalam kualitas dan gaya, dan juga paling hemat biaya di seluruh mall. Coba lihat, kalian pasti punya sesuatu yang cocok, kata Little Eyes. Ye Chong menggelengkan kepalanya. Pak, saya salah. Saya meremehkan orang lain. Mohon maafkan saya sekali, kata mata kecil. Melihat Ye Chong tidak menanggapi, mata kecilnya menatap Zhou Yutong lagi. Cantik. Gaun ini cocok banget buat kamu. Bagaimana kalau aku kasih diskon? Cocok sekali, kata Little Eyes. Zhou Yutong menggelengkan kepalanya. Tidak, saya hanya tidak menginginkannya. Anda bukan satu-satunya di pusat perbelanjaan sebesar ini. Ye Chong berkata, ngomong-ngomong, kembalikan uang saya untuk kartu keanggotaan. Setelah mendengar ini, Xiao matanya seperti guntur. Jangan, mata kecil ingin mempermainkannya. Ye Chong mengangkat alisnya. Apa, bukankah di toko Anda dikatakan bahwa uang pada kartu keanggotaan yang bernilai tersimpan dapat dikembalikan kapan saja? Apakah Anda ingin menipu? Ye Chong juga melihat iklan ini. Jadi, dia menyimpan nilainya? Tidak, tentu saja kamu boleh mundur, kata mata kecil. Kalau begitu cepat mundur, kata Ye Chong tegas. Mata kecil masih ingin menyimpannya. Akibatnya, Ye Chong berkata dengan tidak sabar, jika Anda tidak mengembalikannya, saya akan pergi ke manajemen mall. Mata kecil ketakutan ketika mendengar ini, dan tidak punya pilihan selain mengembalikan 10 juta ke kartu bank Ye Chong. Saat mengembalikan uang tunai, Anda juga harus memilih alasan pengembalian kartu. Mata kecilnya menatap Ye Chong dengan gugup. Karena takut Ye Chong akan menutupi kesalahannya, jadi dia tidak perlu terus bekerja di sini. Namun, Ye Chong tidak buru-buru membunuh mereka semua. Setelah mengembalikan uang dan tidak membeli pakaian apapun, keduanya meninggalkan toko. Little Eyes adalah satu-satunya yang tersisa di toko, berdiri di sana dalam keadaan berantakan. Dulu ada banyak sekali kekayaan di depannya, tapi dia bahkan tidak menangkapnya. Saya hanya bisa menyalahkan matanya karena terlalu kecil. Tepat ketika mata kecil masih memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada manajer toko telah menelepon. Halo, Lily, saya melihat pelanggan dengan nilai simpanan 10 juta, ini membuat bos distrik Huaxia khawatir. Anda harus memperlakukan pelanggan ini dengan baik, jangan sampai terjadi kesalahan. Mata kecil terdiam. Informasi tentang pengembalian dana kartu nilai tersimpan 10 juta mungkin belum ada di ponsel pengelola toko.
bersambung.